Merry Christmas and Happy New Year, everybody. Welcome back to the show, Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for listening to the show today. Hope you are all having a wonderful and happy holiday season before facing 2021. Guys, today is a really special episode karena di sini gua sendiri lagi. Jadi this is the story of the podcast this year. Itu banyak banget guest cancellation because of the virus and everything else. Banyak guest yang gak mau ketemuan atau banyak guest yang sakit juga ada. But today kita tadinya mau ada special episode buat kalian ngundang chef yang lumayan terkenal dan juga dia khususnya terkenal di anak-anak jebolan Trisakti. Spoiler alert, tapi ternyata dia ada family emergency. So chef, hopefully everything goes well and semuanya berjalan lancar dan semuanya cepat sehat. Okay, so guys, this episode ini sendirian gua aja yang ngobrol sama kalian. Which is enggak, kalian dengerin gua ngebacot di sini. Kita akan ngomongin tentang 2020 this year, one hell of a year, crazy year yang diawali dengan banjir kemarin bulan Januari tahun ini kalau kalian masih ingat. Dan juga of course coronavirus, banyak restoran-restoran yang tutup dan kalian-kalian yang berdasarkan research, of course, mainly listeners kita itu orang-orang pekerja di restoran dan bar business, banyak yang kehilangan pekerjaan. I'm sorry to hear that, tapi hopefully the story yang gue alamin itu bisa memberikan inspirasi dan juga menghibur kalian secara bersamaan dan jadi punya semangat baru untuk face next year 2021 yang masih uncertain lah. Jadi kita kemarin sempat udah naik, kalian semua tahu bisnis udah mulai picking up, orang-orang udah berani keluar, tapi ternyata ada peraturan baru, itu kita harus tutup jam 7, khususnya di tanggal merah, dari itu juga mengacaukan semuanya lagi. Okay, so anyway, this year itu buat gue personally has been a really amazing year in both positive and negative way. Jadi gue punya bar kecil di Lipom Holpuri namanya Cheers dan itu kita tahun baruan di sana waktu itu dan hujan badai gede-gedean. Ada undang kalau nggak salah itu Marcel nyanyi di situ. Yang mestinya ramai banget full book tapi karena hujan bubar semuanya dan itu kita semua udah gila awal tahun aja udah begini. Gimana nih nanti this year? We have no idea what the real storm yang bakal terjadi pada waktu itu. Dan juga kalau kalian listener yang udah nonton majority of the episode itu tahun 2019 lalu gua dan tamu-tamu kita itu bilang oke, 2020 untuk F&B Indonesia itu bakal amazing dan bakal banyak banget restoran-restoran yang baru dengan chef-chef yang baru balik dari luar negeri itu mau buka restoran dengan konsep yang luar biasa interesting menurut kita. But ternyata Tuhan berkata lain lah kasarnya gitu kan, the coronavirus hit. Which is itu pertama Fis dari kita waktu banjir itu kena basementnya. Basement kita itu isinya komputer semua, office kita di situ, orang finance, orang purchasing, cost control, semua kantornya di situ itu basah semua. Jadi anyway kita harus renov itu sedikit karena banjirnya itu sampai selutut guys. Itu juga udah stres karena keluar duit harus cukup banyak dan kantor harus dipindahin ke atas. Tapi waktu itu Fis lagi rame-ramenya untungnya. Jadi anehnya biasanya kalau restoran bisnis itu akhir tahun kan yang rame. Tapi Fis itu akhir tahun kemarin biasa aja. Dan Januari itu mulai naik, rame terus setiap hari. Dan kalau yang udah pernah ke Fis di Gunawarman itu pasti tahu di depannya itu area makannya itu ada kitchen dan kitchen itu biasa dipakai untuk guest chef doing pop up, menu baru atau biasa collaboration sama gua dan yang terakhir itu adalah Chef Saskira Rosano itu bikin pop up pakai menu dia which is dia udah datang ke podcast juga dan itu very successful. Gue inget dia undang temen dia yang artis yang ngerjain lukisan,
and all that fancy art stuff, dan itu dijual di sana dan laku amazingly, semuanya harganya puluhan juta. Itu very amazing night, rame, dan kita selalu full with, dan itu corona masuk pertama itu di restoran juga Amigos kalau nggak salah ya kan, with all that dancing stuff. Dan itu kita masih nggak peduli, oke, corona masuk gimana sih, tapi waktu itu gue inget banget, gue langsung panggil partner meeting dan staff khususnya ini, kalau misalnya sampai masuk beritanya jadi gede dan ternyata parah, ini sih bisa kacau nih F&B Jakarta khususnya gitu kan. So, terus we're hoping for the best, terus katanya juga coronavirus bakal susah grow di Indonesia karena ini negara tropis, bukan kayak di China, di Wuhan yang dingin, atau abis itu di US segala macam, di Milan pada waktu itu. Dan ternyata salah semua gitu, corona meledak, dan waktu itu Fish lagi rame banget. Kita lagi, gue dan teman-teman chef gue lagi nongkrong di Fish, kita lagi minum-minum, santai, as usual. Fish lagi full, everything is good. Terus tiba-tiba ada WhatsApp, oke, ini ada yang positif 1 di gym di daerah Senopati. Habis itu waduh udah masuk, besok gimana ya. Dan itu dari full. Kebetulan teman-teman chef gue juga kebanyakan punya atau kerja di restoran di daerah Senopati situ. Besokannya itu kosong. Gue ingat salesnya 0 kayak 3 atau 4 hari berturut-turut lah. Dari full, habis itu langsung 0. Segampang itulah, with the flick of the finger. Jadi belum pernah ada yang ngalamin itu, at least di my circles dan teman-teman gue, semua panik. Jadi ini harus kayak gimana gitu kan. And itu kayak challenges yang belum pernah kita face sebelumnya gitu. Lihat restoran bener-bener kosong. Jadi biasanya di Senopati itu kalau hari biasa ya nggak rame-rame banget lah. Tapi pasti ada orang, setengah restoran full. Gitu kan, kalau misalnya sales kayak restoran gua mungkin sales 10 jutaan gitu, tapi ini bener-bener 0. Dan itu semuanya stres, kita harus gimana, dan panic mode, ada yang langsung tutup, ada yang langsung ngepecatin karyawan-karyawannya. Kalau kita seperti juga banyak yang lain, itu restoran lifestyle yang tadinya nggak ngandelin take away, kita ngandelin dari tamu yang datang buat experience the whole thing, including bukan hanya makanan, tapi the atmosphere, the service, and everything, itu yang paling kena. Karena orang basically takut dan gak keluar. Biasa beli makanan online kan, like you guys and like me also. Jadi kita coba bikin menu take away dari rice bowlan. Restoran kita restoran modern Indonesia. Jalan sih, tapi itu gak nutup operational cost. Itu operational cost kita like any other restoran itu lumayan besar disewa dan lokasinya lokasi premium pula. Terus kita punya nggak banyak tapi 30 staff. Itu bukan kitchen aja tapi semuanya. Marketing, host, server, security dan segala macam gitu kan. Terus ya basically intinya nggak nutup lah gitu loh. Terus kita like beberapa restoran juga pada umumnya itu nge-cut, motong gaji setengah, terus ternyata masih mau bersedia, terus habis itu tapi nggak ada tamu dan Gojeknya pun nggak jalan. Jadi ya udah, kita habis itu kita berjalan 2 bulan dan habis itu partner bilang oke, kita tutup aja temporarily, tutup sementara supaya nggak rugi lagi nih, karena itu 2 bulan udah rugi minus banyak gitu kan, belum lagi banjir kemarin kita harus renov. So tutup sementara. And that's when I know Fish nggak bakal buka lagi basically. Jadi tutup restoran sementara itu nggak segampang yang kalian pikirkan. Mungkin oke, tinggal tutup aja. Nggak bisa, bahan udah full di kulkas, bahan-bahan makanan yang bakal go bad, bakal basi dan busuk kalau nggak dimakan, dan itu duit gitu kan. Terus jadi mau gimana nih? Oke, habisin bahan, bikin promo Gojek. Habis itu pokoknya tanggal segini harus tutup, kalau nggak bakal rugi lagi. Oke. Gitu. Tapi mau buka restoran itu juga ya harus beli lagi barangnya. Nah duitnya dari mana? Duitnya harus dari owner lagi.
buat beli lagi barang yang bisa dimasak untuk bisa dijual. Dan itu I know I didn't get the money, my partner juga nggak tahu mereka punya atau enggak, tapi they are not willing to reinvest di F&B di situasi coronavirus yang lagi membludak pada saat itu. So basically that's when I know restoran gua itu my baby itu tutup, bangkrut gitu kan. Jadi sebagai chef and chef owner itu sangat sedih. I'm totally depressed for like a week waktu itu. I think mestinya lebih lama lagi, tapi I'm thankful punya great support system kayak Michelle dan teman-teman gue, kayak udahlah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Tapi of course as a chef pasti stres, and I know kalau misalnya ada yang dengerin juga yang restorannya tutup atau kehilangan pekerjaan, itu don't be, of course you're gonna be down, tapi jangan lama-lama lah. You have to be strong, terus abis itu not only for you, tapi for your family as well and your friends, terus supaya bisa face the future with the right attitude. Kayak gitu. And that's what I did. Jadi basically selagi itu oke, jadi ini udah tutup, terus kita mau apa nextnya? Thankfully itu kita masih ada bar dan masih ada podcast yang kita udah grow gitu kan. Coba grow lah pada saat itu, dan podcast ini lumayan ada traffic lah gitu. Belum menghasilkan uang, tapi pada saat itu ya, tapi ya kita ini yang ada kita jalanin, and that's what we did. Kita happy, the podcast grow exponentially, and we are really thankful for that, and thank you for you guys. Ya kan, nah selain itu, lanjut lagi cerita gue. Jadi pada saat itu, basically kita 2 bulan itu kita rugi, jadi nggak bisa bayar gaji karyawan. Ya kan, terus habis itu kita decide buat tutup. Kita tutup tempo sementara, quote unquote sementara, itu 2 bulan, terus habis itu kayak udah deh gak usah tutup lagi, tinggal aja barang jual whatever gitu. Yang bisa diduitin, diambil duitnya terus mau dibagi rata. Tapi ya staff, ada nunggak nih bayaran gaji staff yang gak ketutup gitu kan. Jadi oke, terakhir owner harus injek duit lagi, masukin duit buat bayar staff yang ngutang. Oke. Nah itu gak ada duitnya. Amazingly gua di bagian gua itu gua harus transfer kayak 7 juta kalau nggak salah, itu bagian gua untuk cover. Bagian gua itu berdasarkan saham yang gua punya berapa persen gitu kan. Terus di account bank gua cuma ada palingan kayak 3 juta pada saat itu, dan gua stres, ini gimana nih gitu, bener-bener nggak ada duit, mau dari mana lagi. So ya banyak teman-teman gue, kayak contohnya juga Michelle juga pinjem duit apa segala macam, tapi gue kayak jangan dong, kalau minjem lagi ntar gue ngutang lagi gitu kan. So gue decide buat jualan Chinese food di rumah. Jadi kebanyakan chef juga, our listeners pasti juga banyak yang mulai jualan di rumah. Waktu itu awal bulan Maret lah, buka-buka PO apapun, ada yang bikin kimchi, temen gue ada yang bikin sourdough. Gue personally bikin Chinese food. Karena gue tinggal di barat dan Chinese food banyak marketnya lah di sini gitu kan. Terus jadi ya kita bikin Chinese food namanya work from home, itu berjalan kayak 3 to 4 months. And it keeps me afloat lah during that time. Jadi ada duit masuk seenggaknya. Waktu deadline transfer, akhirnya gue bisa bayar gaji karyawan yang nunggak. Habis itu, dan selain itu bar gue kan tutup juga karena mall tutup. Jadi gue bisa mempekerjakan staff bar gue pada saat itu. Ya jadi itu quite an interesting experience, masak di rumah tiap hari dengan fasilitas yang begitu aja. Tapi it keeps me afloat gitu kan. Kalau kalian ada cerita tentang how do you solve the problem that coronavirus bring to you with your cooking, please comment in the comment section below. I really want to hear your story juga. Please tell your story. Atau bisa Insta story, biasanya banyak yang curhat lewat DM Instagram. Please do that also ke gua @RayJansonRadio. So itu the first half of the 2020. Ya kan, abis itu ada juga on the personal side, wedding gua diundur. Itu juga perlu waktu like 2 months buat proses mundurin weddingnya sampai Desember. Awal bulan
Kita baru married, gue sama Michelle. And itu juga wedding preparation, itu bukan topik podcast kita, tapi I know it's a really interesting and challenging experience lah wedding preparation, apalagi di COVID begini, yang banyak banget peraturannya cuma boleh segini, harus ada live streaming dan segala macam ya. But anyway, itu wonderful experience. Sekarang gue udah married, terus memulai hidup baru di situasi begini. And thankfully our podcast juga udah grow exponentially really well. And it thanks to you lah. Jadi tadi gue baru baca analyticsnya, this year itu yang nonton ada 10.200 jam sudah ditonton, ada 64.000 view, dan juga nambah 1.200 subscriber, which is really nice. Thank you. Give yourself a round of applause. And yang terakhir kita juga dapat editor namanya Yanwar, sekarang ada gabung di tim kita, so bisa bikin video and editannya pasti lebih oke daripada gue yang edit sebisa gue ya kan guys. And itu aja sih kayak this year, oh my god. Dan 2021 will bring another of unclear situation, masih nggak jelas. Sekarang tutup jam 7 semua, nggak tahu bulan depan apa. Kadang-kadang Jakarta itu suka mendadak banget sih ya. Jadi kayak waktu itu gue inget ada waktu PSBB udah transisi, terus orang udah mulai rame, itu of course restoran-restoran beli bahan, dan bar gue juga udah beli bir banyak banget buat nyetok, terus ternyata tiba-tiba oke, PSBB lagi. Wah itu susah banget itu solve that problem gitu loh, barang masuk udah harus dijual, kalau enggak rusak gitu kan. Ya itulah, jadi my wish kalau misalnya boleh curhat sedikit di Jakarta, sebenarnya jangan, kalau ada yang dengerin ya di pihak yang berwajib gitu, please jangan dadakan gitu, dan lebih clear lagi lah peraturannya gimana. Pada waktu awal-awal this COVID-19 hit itu kan harus 50%. Ya kadang-kadang ada yang emang misalnya sitting restorannya 200, terus habis itu ya dia udah 50%. Ya tapi 50% tuh masih 100 orang dan kelihatannya bakal ramai banget, terus digerebek dan didenda anyway, and that's not fair menurut gue. Jadi not fair kenapa? Karena nggak clear, padahal mereka sudah mengikuti peraturan gitu lah. And at the end of the year gue juga realize ternyata gue masih one of the lucky few gitu loh. Gue masih ada podcast ini, terus abis itu the decision to close Fish Down itu was the right one, keputusan yang benar, karena banyak banget yang masih try to stay afloat malah kelilit utang sekarang teman-teman gue, dan koneksi gue banyak yang begitu, coba tahan buka masukin duit lagi, ternyata makin dalam utangnya dan makin susah keluarnya gimana gitu. Ya sometimes the moral of the story today mungkin sometimes you have to know when to pull the plug lah gitu. Jadi kayak cabut aja kalau emang udah malah bikin susah gitu loh, bukan malah bikin seneng, makan bikin sukses, tapi bikin susah. Kayak contohnya restoran gue itu my dream come true, truly itu I really work hard for it, we really work hard for it, and we really work hard working there and maintaining it gitu. Tapi ternyata waktu COVID ini ya sayangnya malah bikin susah gitu lah, malah bikin ribet. Jadi ada satu juga restoran temen gua udah buka hampir 3 tahun guys gitu, dan udah sangat bersyukur pada saat itu kita udah menghasilkan duit yang lumayan banyak juga, tapi banyak banget restoran yang baru buka 2 bulan, 3 bulan terus kena kasusnya sama juga, dan itu really destroyed them financially gitu kan. Jadi ya thankful lah, dan belajar juga the restaurant business bukan about only makanan enak apa segala macam, tapi ada financial side-nya yang harus dipelajarin juga. So that's this year sih for me. Tapi kayak highlight of the podcast sendiri itu has been the support of you guys. Obviously comment section kita makin rame. Yang gua jarang-jarang bales, sorry. Tapi ya I promise gua bakal balesin satu-satu. Next time, abis ini gue langsung balesin semuanya. Oke, dan kita tadi udah bilang dapat editor. And kita juga akan mulai masak di next year. Oke, masaknya apa gue belum tahu. Kalau ada saran gue harus masak
konsepnya apa sih yang kalian mau lihat gitu, please let me know in the comment section also. So I think that's it for today episode. Hopefully you are having a wonderful holiday. Dan juga please have the right attitude buat move on ke 2021 because we're all going to need it. Okay, thank you very much for listening to the show and thank you very much udah jadi Ray Johnson Radio listeners di tahun 2020 ini. We'll see you next year. Bye-bye. Happy New Year.